Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Airina Fitri. Biasanya saya dipanggil Rina. Di sini saya ingin membuat video untuk menuntaskan nilai tugas saya individu, yaitu tugas mata kuliah kewarganegaraan. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu mengenai identitas nasional Indonesia? Nah, salah satunya itu lagu kita, yaitu Indonesia Raya. Nah, yang sering kita dengar lagu Indonesia Raya ini cuma lagu yang dinyanyikan di acara upacara formal ataupun acara sakral. Tapi, apakah kalian tahu apa sih sejarah lagu Indonesia itu? Apa maknanya dan apa fungsinya? Nah, agar kita sama-sama tahu, maka simaklah video saya berikut ini. Nah, teman-teman, jadi lagu kebangsaan kita itu Indonesia Raya lahirnya itu dari semangat juang seorang wartawan dan pemusik muda bernama W.G. Rudolf Supratman. Nah, terinspirasi dari sebuah artikel majalah pada tahun 1924 yang menantang bangsa Indonesia untuk memiliki lagu kebangsaan sendiri, dan dia mengubah lagu ini dalam 3 bait yang penuh dengan doa dan harapan. Nah, terus apakah teman-teman tahu di sini itu tuh ada momen nekat saat terjadinya sebelum dinyanyikan lagu Indonesia Raya ini? Jadi momen nekatnya itu teman-teman pada Sumpah Pemuda, yaitu pada tahun 1928. Nah, apakah kalian gak penasaran nih momen nekat ini tuh seperti apa? Jadi momen nekat ini pas Kongres Pemuda 1928, suasananya itu lagi tegang banget karena dijagai polisi Belanda. Bayangkan, kita upacara aja dijagain tentara aja udah gugup, apalagi dijagain tentara polisi Belanda. Nah, terus karena liriknya itu dianggap bahaya, terus W.R. Supratman ini akhirnya cuma mainin biolanya aja tanpa ada suara, cuman iringan lagunya aja, cuman iramanya aja. Tetapi anehnya teman-teman, biola itu suaranya malah bikin semangat semua orang yang datang makin kebakar. Bayangkan, kita kalau cuma dengar irama pasti nggak ada liriknya kayak bingung, apa sih nggak seru. Nah, sedangkan zaman dulu mereka cuma mendengar biolanya aja sudah bikin semangat, bayangkan. Nah, momen bersejarah itu terjadi pada 28 Oktober 1928 di Kongres Pemuda kedua. Karena pengawasan ketat polisi rahasia Belanda yang menganggap liriknya itu provokatif. Nah, W.R. Supratman pertama kali mendengarkan lagu ini secara instrumental, menggunakan biolanya tanpa vokal agar tidak dibubarkan. Bayangkan, meski tanpa kata-kata, alunan biola tersebut berhasil membakar semangat persatuan para pemuda yang hadir. Bayangkan teman-teman. Nah, selama masa penjajahan lagu ini sempat dilarang oleh Belanda karena kata merdeka dianggap mengancam stabilitas kolonial. Namun, rakyat tetap menyanyikannya secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi saat itu Belanda menganggap kata merdeka itu mengancam. Sedangkan kita sebagai rakyat Indonesia, karena lagu itu mengandung semangat membara, kita ingin semangat terus, dia rela nyanyi-nyanyinya itu sembunyi-sembunyi. Nah, sebagai simbol perlawanan, hingga akhirnya setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia Raya resmi ditetapkan sebagai lagu kebangsaan yang kita kenal saat ini, yaitu sebagai pemersatu bangsa. Itulah sejarahnya teman-teman. Ya, sekarang apa sih maknanya lagu Indonesia Raya itu? Kenapa selalu dinyanyiin setiap acara sakral, acara formal? Kita cuma ikut nyanyi, tapi kita nggak tahu maknanya. Jadi mulai sekarang kita jangan asal ikut nyanyi aja, kita harus tahu apa sejarahnya dan apa maknanya. Nah, sekarang aku akan menjelaskan maknanya. Jadi teman-teman, gampangnya itu lagu Indonesia Raya yang sering kita nyanyiin ini
upacara itu sebenarnya baru bait pertama. Kan aturannya ada 3 bait, tapi yang kita nyanyikan saat ini itu hanya 1 bait. Padahal aslinya lagu Indonesia ini punya 3 bait teman-teman, yang isinya tuh lengkap banget. Mulai dari seruan buat bangun, doa buat kesuburan tanah air, sampai sumpah setia kita buat jaga Indonesia selamanya. Jadi teman-teman, lagu ini nih bukan sekedar nyanyian, tapi merupakan doa dan jati diri bangsa kita. Nah, jadi di bait pertama itu teman-teman, maknanya menekankan pada persatuan dan seruan untuk bangun dari tidur ataupun penjajahan guna menjaga tanah air. Terus teman-teman, yang kedua, bait kedua berisi doa agar Indonesia menjadi negeri yang bahagia, subur dan suci. Nah, yang ketiga merupakan janji setia rakyat untuk menjaga tanah airnya agar tetap abadi dan jaya. Nah, intinya teman-teman, maknanya itu sangat bagus. Itu tuh mengandung doa para pahlawan kita yang dulu. Di sana maknanya dia menjelaskan bahwa kebangkitan kesadaran nasional untuk merdeka dan kedaulatan penuh atas tumpah darah Indonesia. Nah, terus fungsi lagu ini tuh apa sih teman-teman? Kita udah tahu sejarahnya, maknanya, terus fungsinya apa sih? Nah, jadi berdasarkan undang-undang dan nilai sejarahnya, fungsinya itu adalah pertama nih, sebagai identitas nasional. Cuman negara kita aja yang punya lagu kebangsaan namanya itu Indonesia Raya. Jadi itu sebagai identitas nasional negara kita. Artinya itu sebagai simbol kedaulatan dan keberadaan negara kita di mata dunia, teman-teman. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa. Jadi, menghubungkan keberagaman suku, budaya, dan agama dalam satu semangat yang sama. Meski kita berbeda-beda, kita tetap semangat artinya. Terus, yang ketiga, sebagai pembangkit nasionalisme. Nah, jadi pembangkit nasionalisme ini mengingatkan setiap warga negara akan perjuangan para pahlawan dan kewajiban menjaga kemerdekaan, agar kita itu ingat bahwa lagu ini itu untuk mengenang. Terus yang terakhir sebagai protokol kenegaraan. Jadi sebagai protokol ini artinya dia tuh wajib dikumandangkan di acara resmi, kunjungan antar negara, dan acara kenegaraan lainnya. Nah, terus buat kita para mahasiswa, gimana sih cara jaganya? Bingung gak kalian? Gimana sih cara jaganya? Jadi, cara jaganya itu kita bukan cuma hafal liriknya doang. Bukan teman-teman, tapi kita harus punya sikap. Contohnya itu simpel. Saat kita upacara nih, kita berdiri tegak dan hikmat pas lagu itu diputar. Sebagai bentuk penghargaan kita pada sejarah lagu Indonesia, pada pahlawan kita. Nah, selain itu, kita juga kesakralannya, jangan biarin lagu ini dipelesetin atau dihina. Jangan teman-teman. Kalau ada orang yang hina, kita jangan diam aja. Kita beritahu. Karena itu lagunya simbol kita teman-teman. Diinjak-injak dong harga diri kita. Nah, dan yang paling penting, kita bawa lagu ini bunyi di panggung dunia lewat prestasi kita. Itu cara paling keren buat buktiin kalau Indonesia Raya tetap jaya di tangan generasi muda. Seperti itu. Nah, itu tadi penyampaian saya mengenai identitas nasional kita, yaitu lagu bahasa Indonesia Raya salah satunya. Nah, di sana kita kan sudah mendengarkan penjelasan saya mengenai sejarah, maknanya, fungsinya, dan cara menjaganya. Jadi pesan saya buat generasi muda, kita harus tetap semangat, kita harus tetap bangga, kita jangan malu menjadi warga Indonesia. Kita harus tetap kemanapun membawa lagu Indonesia Raya ini. Meskipun dalam acara kita prestasi, mungkin kita menang lomba apa, kita jangan malu teman-teman. Itu pesan saya. Pesan saya, jangan pernah berhenti untuk terus mencoba. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai identitas nasional, yaitu Indonesia Raya. Saya ucapkan terima kasih yang udah mendengarkan dan juga menerima penjelasan saya. Mohon
mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar ataupun masih ada salah kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.